Ya jangan diomongkan. Diam merusak pamor saya ini ya. Bukan jari ini udah benar. Iya benar, iya udah benar. benar. Cara menjadi paranormal karena di sana kan banyak sekali kan yang mengaku loh ya, mengaku-ngaku paranormal. Menjadi paranormal yang murni ya gitu ya. Iya. Kita bicara tentang puasa, wirid dan sebagainya ya. Artinya kita lelakon ya pertama. Itu pertama lelakon. Kedua, kita tahu bahwa paranormal itu bisa menarik uang kan gitu. Ini yang ngomong paranormal loh ya, bukan Yang aku. paranormal. Percaya saja. Percaya. Tapi nakalnya kan dulu aku juga gini, sering cari orang paranormal yang bisa penarikan uang gaib, bukan hanya smartphone ya. Akhirnya tetap goblok enggak. Tapi kan gini, tapi kan mereka bisa terus BBV. Sakit masalah ya. Direkam BBV. Berarti di dunia keparanormalan itu sangat sadis ya. Ya sadis. Iki jenenge ilmu tenanan iso ngawujudno. Betul. Kali ini kita ada tamu seorang paranormal kondang. Yang paling ringan itu masalah apa? Asmara ringan, masalah santet ringan. Paling ringan santet sebenarnya. Santet itu yang pernah ditemukan seperti apa? Santet yang saya temui itu ya biasa-biasa aja, bukan sok pinter ya, tapi bisa dicoba dan dibuktikan saja kan gitu. Banyak yang nggak percaya santet, mau nggak buktikan ke rumah saya, kalau nggak bisa ke santet jangan tanya nanti ya. Yang dinamakan festival santet. Nah, ini yang paling aneh. Ya buktikan aja kalau nggak percaya. Ini bisa dibuktikan nanti. Serang aja enggak masalah. Gus, enggak masalah itu, bisa dibuktikan. Tapi kalau Anda nyerang, saya bisa nyerang. Tapi kalau ketika sampean hancur jangan ke rumah saya. Festival apa? Santet. Kalau kita pikirkan santet itu sesuatu yang serem ya gitu ya. Kejam, mengerikan, seolah-olah ada linggis di dalam perut kita. Itu santet. Jadi kalau festival santet sudah nggak sakral lagi sekarang. Walau kemarin itu udah keluar loh pakunya kok nggak sembuh. Ya nggak sembuh karena otak kamu belum sembuh kan gitu. Masalah cara, setiap orang itu punya cara masing-masing, kan berbeda-beda, punya tradisi masing-masing, dan caranya pun berbeda-beda. Nah terus gini Mbak, teman jadi paranormal kan. Lalu misalkan orang lain nih, orang di luar sana. Bentar. Jangan cari lah, memang ya gitu. Oh iya. ini saya potong ya Pak. Ini rusak. Sampean kan paranormal. Ya jangan diam merusak pamor saya ini ya. Bukan jari ini udah benar. Iya benar, udah benar. Sampean kan paranormal. Terus orang-orang yang di luar sana. Luar sana itu yang banyak sekarang kan paranormal itu banyak banget. Bahkan kayak anak SD itu kan kalau masuk kelas itu bareng-bareng, terus keluar kemana-mana juga bareng-bareng. Paranormal banyak yang seperti itu sekarang ya. Sekarang kalau Mbak Gojong ini kan aku lihat selalu sendirian. Kalau yang aku tahu sih paranormal ya sendirian. Lebih ke solo karir. Iya. Solo karir. Iya, solo karir. Enggak bergerombol. Bergerombol ini kayak komplotan. Boy band ya. Ya memang kita tingkatan kepercayaan itu kita kan masing-masing, kepercayaan diri ya maksudnya. Kalau saya sih percaya diri aja. Kalau kita mau gerombolan sih oke-oke aja ya, seperti sepak bola gitu ya. Bergu ya. Jadi dapat 100 ya 50-an lah misalnya kan. Gitu. Kalau saya kan dapat 100 utuh 100 kan gitu. Ya utuh, jadi lebih nikmat gitu, sendirian gitu. Kalau kita berjamaah ya cukup jamaah yang bergombolan. Jamaah misalnya di masjid gitu. Gitu. Kalau urusan pengobatan ngapain gerombol-gerombol? Mau sepak bola Pak, kan gitu. Iya betul. Iya. Terus nih satu ya, ini pertanyaan mungkin terakhir. Tapi mungkin nggak tahu nanti ada pertanyaan lagi atau enggak. Cara menjadi paranormal karena di sana kan banyak sekali kan yang mengaku loh ya, mengaku-ngaku paranormal. Terus cara menjadi paranormal seperti apa? Mungkin yang mereka yang mengaku juga nggak apa-apa, disebutin aja. Cara mereka seperti apa untuk menjadi paranormal? Kalau dipercaya sama orang. Menjadi paranormal yang murni ya gitu ya. Kita bicara tentang puasa, wirid dan sebagainya ya. Artinya kita lelakon ya pertama. Itu pertama lelakon. Kedua, kita belajar psikolog sama Biblisa. Itu bang kedua. Tentang hukum kekal energi itu dan sebagainya itu dua. Dan ketiganya kita tetap serius
punya niat untuk mengobati atau menolong seseorang gitu. Itu yang sulitnya di situ. Kalau paranormal cepet-cepet jadi itu ya banyak, tapi hasilnya kan ya kita nggak tahu kan gitu. Yang pasti kita harus melakukan sesuatu sesuai kebutuhan kan gitu. Paham ya Mas? Yang saya lingkari tadi itu sebetulnya yang terakhir. Kita punya niat untuk membantu Sesama. Itu yang saya lingkari. Ya. Karena niat ini belum tentu dimiliki oleh paranormal yang lain. Ya, Iya. betul. Sekarang Sekarang niatnya dulu. jadi niatnya dulu yang dibangun. Betul. Nah, saya lingkari di situ. Jadi kita jangan selalu bicara dengan uang dan uang. Kita nggak ada habisnya kalau soal uang ya. Kalau mau uang ke bank saja, selesai. Kalau kita mau menolong seseorang ya jangan pakai uang. Orang itu udah sakit, udah menderita, ngapain harus dibanderol sekian? Itu salah. Kan enggak aku nek salah. Kayak nih. Lu tenan, mungkin dia nggak berani saya kok, Beb. Iya, Yakin nggak berani? Yakin nggak berani? Nggak berani. Yakin nggak? Silakan kalau berani. Kita main santet. Oke. Oke, main. Iya, main. Nah, Undang-undang melarang. Oke, aku dihukum kok kalau memang saya salah kan gitu. Ada buktinya kan gitu. Kalau nggak ada buktinya mau apa? Kan gitu, Beb. betul. Ya udah Saya- ada itu. Saya tidak pernah nyatet kan gitu. Undang-undang ada memang. Tapi Ada. mungkin kesadaran dengan sendirinya, dengan ketakutannya sendiri. Karena melihat saya, basic saya gitu loh. Beb. Ini Terus- nanti akan saya bahas sendiri semuanya Ya. nanti. Bab Ini- psikologinya tapi. Nah, terus apa tadi pertanyaan yang terakhir? Iya. Tentang niat ya. Iya, Nah, niat. memang pertama harus niat. Kedua kita bangun niat, betul-betul niat. Ya mungkin secara agama, ranah agama itu ikhlas ya mungkin bahasanya. Iya, Ikhlas atau sabar tapi turuti. Ya sudah seperti itulah. Kita seperti itu dulu. Nanti masalah uang bila percaya saja. Pasti ada. Pasti ada. Karena kita tahu bahwa paranormal itu bisa menarik uang kan gitu. Betul. Tapi bukan menggandakan ya. Betul. Jangan digaris Betul. bawahi, bukan menggandakan. Kalau ada paranormal yang menggandakan uang misalnya 50 juta menjadi 1 M, jangan percaya. Salah jenengan bodoh. Ini yang ngomong paranormal lo ya, bukan Yang aku. ngomong paranormal. Nah, Siapa percaya saja. Percaya. Kalau nggak percaya buktikan. Ini loh, harta saya itu banyak di rumah, bisa ditaruh itu kalau bisa jadi CM. Oke ya, deal real. Oh iya itu radio, TV. Semuanya. Puluhan M. Ya. Di rumah puluhan M ya. Iya betul. Puluhan M. Betul. Bisa saya taruhkan. Kalau Tapi- emang terbukti. Memang terbukti gitu loh. Tapi kalau memang kita bisa menarik uang itu real, real. Sudah saya buktikan itu namanya kalau di dunia fisika ya. Magnet apa? Magnetnya Money magnet. money magnet. Money Ya. magnet. Nah, itu Money itu saja MONEY Ya. ya. Jangan yang di pikirannya. jadi Money magnet. jadi duit ditarik gitu ya. Itu pakai proses yang ya begitulah pokoknya. Iya. Kalau mau tahu ya silakan hadir ke webnya aja gitu. Nah, ini juga ada. Jadi kalau bahasanya paranormal kan uang balik, Uang balik. ya kan? Nah, Iya kan? balik. Penarikan ya. Nah, Nah, kan penarikan. Masuknya penarikan, penarikan, bukan bukan. menggandakan. Ya, itu, bukan 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 menggandakan ya. Bukan. Tapi ini ada juga mungkin saking nakalnya aku dulu ya waktu muda. Pernah nakal ya? Yo sering. Oh. Tapi nakalnya kan dulu aku juga gini, sering cari orang paranormal yang bisa penarikan uang gaib. Nah ini penarikan uang gaib ya. Jadi nggak ada uang terus ditarik, terus katanya ini ya, katanya yang pernah lihat, Iya. katanya sih ya, datang dari langit, terus ada yang katanya terus muncul dari bumi kan gitu. Ada yang bilang seperti itu. Ya pernah juga aku pernah membaca itu ngambilnya dari bank goib. Ah, iya. Ah, Dengan syarat-syarat tertentu dan lain Ya. sebagainya. Itu nak menurut sampean gimana? Oknum. Oknum. Itu bukan dukun. Bukan paranormal. Bukan. Oknum. Gini ya, kalau uang goib biasanya uang goib ya togel. Masuk. Masuk. Uang goib itu togel. Kita udah 1.000 jadi ini 2,5 juta kan gitu. Iya. Nek neng online tadi 3.000. Kan Iya. ngono, nek neng bandar 2,5 juta. Nah. Kepotong 500 kanggo transport kan gitu, fair. Itu uang goib. Itu agak ya. Kalau uang goib dari alam siapa yang membuat? Gak ada yang buat. Gak ada yang buat, bro.
Jadi lotre itu uang goib. Uang gaib. Betul. Nah, itu yang real. Kita yang ngomongnya real ya. Ya real. Jadi biar logikanya masyarakat kita menerima dengan cerdas ya. Masyarakat kita udah cerdas kok. Smart people. Ya smart people bahasanya. Bukan hanya smartphone ya. Akhirnya tetap goblok enggak. Uang goib mau narik uang goib dan kamu sekian kamu harus beli dupa, beli minyak, beli ini syaratnya belah ini, belah wedhus sampai turute. Oh iki gum gelem jine. Jin dia ngono. Silakan saya dari kecil bisa ngeliat jin. Jangan salah. Iya, betul. Iya. Saya dari Percaya. kecil udah bisa Saya melihat juga. Aku percaya. Tapi baru sadar. Nah. Eh, Ya. bukan saya bukan jin ya. Saya bukan jin. Bercanda guys, bercanda. Ya, saya bukan jin. Dan ketika seseorang itu bicara dengan jin, itu seolah-olah jin itu budaknya ya. Budaknya dikei minyak gelem gitu. Salah, jin ya cukup satu, dia akan tunduk kepada Tuhan dan tetap bersujud pada Tuhan. Itu aja seperti kita. Iki. Fair ya? Iki. Nah, Ini dukun iki. dukun saya. Dukun loh. Nah. Enggak kiai loh, Bro. Enggak. Apa kiai ranah kiai. Tapi kan saya wajib bicara seperti itu. Karena Iki kan dukun tapi dia tahu bahwa jin itu menyembah Tuhannya, bukan menyembah kalian atau menjadi budak kalian. nah, itu jin. Kalau bisa bahasanya kodam apa? Kodam itu kita buat sendiri kok. Terus apa Maksudnya bentar. ya. Kita buat sendiri, maksudnya dibuat sendiri itu gimana? Enak ini, saya Apakah ambil. saya- Oke. Apakah harus dikontrol kayak malam Nah, gitu ya? tapi kita jaga privasi kan ini ilmu. Tapi kalau Iya. ketika kita bicara teorinya saja nggak tahu prakteknya nggak ngerti. Nggak kan? ngerti Nah, ya. itu bahasanya Untuk ya. untuk tahu itu semua mending hubungin Mbah Gondrong Nah. langsung kan gitu. Dari dulu Hmm. kita udah ketinggalan zaman sebenarnya. Iya. Dari orang Jepang, orang Piturut itu kalau di Jepang, di Amerika itu kodamnya itu sekarang udah berupa robot kan gitu. Itu Iya. kodam. Pendamping kan. Dan itu program. Paham ya? Program. Itu pakai program, deh. Iya. Ketika kita main kodam, kita ya program. Memogram apa? Energi yang kita program. Bisa ndak? Kita program energi langsung kita sabdo, artinya kita ke ilmu ranah sabdo ya. Penyabdoan, di sabdo atau dikunci kamu jadi ini tek. Kamu berupa macan tek, kamu kerjanya ini tek, kamu tungguin orang ini tek, kita kunci tek kita. Jadi kita tanya udah bicara berarti ini udah hasil. Kalau dia bisa narik uang gaib salah. Uang kita program sendiri kok. Iya. Uang gaib apanya? Saya juga punya kodam. Ini. Tumo. Enak Beb ya. Betul ya. Kita nggak Masuk. bongkar, kita nggak bongkar. Iya, enggak bongkar. Nggak Ini bongkar. memang benar, memang kenyataan. Jadi menurut ilmiah pun juga sama. Cuma kalau pengen tahu yang sebenarnya, mending langsung hubungi orangnya. Jalur pribadi. Secara pribadi. Nanti kalau pengen lebih jelas saya kasih nomor WA-nya langsung atau akun sosial medianya. Kita nggak pernah menarik soal pengobatan ya. Pengobatan kita kira kalau orangnya sakitnya parah dan memang kondisinya nggak ada gitu ya, kita gratiskan. Kan kalau bisa kita bantu. Ya. Kita bantu. Itu satu niat. Kalau memang benar-benar kita mau merubah pola pikir masyarakat, kita rubah sendiri dulu. Jangan dibikin gini, kamu itu sakit ini, kena sakit ini, itu salah itu. Itu nambahin penyakit. Nah, tapi dukun kebanyakan gitu. Nah, itu bukan dukun. Oknum. Oh, ternyata oknum Oknum. banyak sekali ya. Banyak. Ada oknum dukun, Nah. ada oknum oknum itu ya ternyata ya. Saya baru tahu loh. Enak Febia jago kan ya gitu. Enak. Baru tahu aku bener. Jadi semuanya kalau dikatakan oknum itu kan berarti seseorang, jadi seolah-olah memang sudah menjadi ini sih rahasia umum, seorang oknum itu seseorang yang memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Kan gitu. Iya. Jadi dalam istilah paranormal pun juga ada oknum paranormal yang memanfaatkan situasi, sama ada seorang oknum ormas juga sama ada. Nah, kemarin juga viral kan katanya itu oknum gitu kan. Kalau mau menjadi paranormal Beneran. cepet, enggak cepet Ya, kalau cepet. oknum tak ajarin.
siapkan pakaian hitam seperti saya, tapi bajunya jangan kalah. Nah, ora ilmu mesti diarani wong goblok tenan gue. Nah, aku cekak aku nganggo aku mblejeto mesti aku diarani wong pinter kan ngono. Betul. Nah, itu pasti wis gak iso ora. Tetap dikatakan Nah. paranormal. Katakan paranormal memang real, paranormal kan Iya. gitu ya. Oh, Harus kita akui lah. Oh, harus iya. kita akui. Tapi tak ajarin ya, kita pertama pakai baju hitam seperti inilah. Ini udah nampak paranormal tapi jangan juga panjang sedikit. Dan ini, Beb, ini Gak paranormal aku. ini ya Beb, ini Itu. ada aksesorisnya yang banyak. Kalau perlu watu sak mene. Nah, itu pentol kene kayak kalung ini, kudi apa ono ndas-ndas macan tau apa nggo kalungan. Dah, kamu bilang gini aja. Oh, kamu kena santet. Dah itu aja udah selesai. Oknum. Itu langsung jadi paranormal. Paranormal. Wah, kamu kena santet, kamu harus beli minyak saya itu sekian juta. Oke kan? Masuk ya, real ya. Itu salah sebenarnya. Itu bukan dukun. Bukan Oknum. oknum. Jadi ada dukun paranormal itu ada sendiri. Jadi oknum ya oknum, penjahat. Kita ngomongnya membantu seseorang kok, niatnya kok. Kalau nggak percaya silahkan datang. Saya nggak akan memungut biaya kok. Malah jenengan tak kasih teh mbok apa ngono lah. Ya nek nggonku kan ngene kelasé wali, Beb. Dadi ning kelasé wali. Aku muni teh ku nek wonge elek, nek wonge apian tak kei teh sing rusak, Beb. Ngono lho. Tak kei teh sing rusak. Gak gak nyindir ya. Terus kalau misalkan untuk menjadi paranormal beneran kan yang tadi banyak ya. Terus kita kan juga susah tuh membedakan antara paranormal asli dengan paranormal abal-abal atau seorang oknum. Nah, itu cara membedakannya itu seperti apa? Ya kalau kita awam ya cara membedakan itu dari bahasanya saja sudah terlihat, tapi dia cenderung banyak bicara. Itu paranormal palsu. Iya, bicaranya itu mengantur. Yang dibicarakan misalnya kita sakit perut ya, Iya. dia ngomongin santet dan sampai turuti dan genderuwo, dia sukanya menakut-nakuti. Tapi kalau paranormal asli kita bicaranya enggak. Kamu kemarin ngimpi apa pertama ya? Kita menganalisa dulu ya Iya. dari mimpinya. Biasanya seseorang itu dari mimpi. Kalau sudah ketemu mimpi, gejala pertama sampean rasakan hari ini itu berapa bulan dari hari ini? Ya kan 3 bulan. Awalnya kenapa? Itu pasti pertanyaan saya seperti itu. Tapi iki nek aku ngomong ngono dienggo oknum. Kan ngono, dienggo oknum kowe yang ngomong. Iya. Tapi kan enak iki. Gini, tapi kan mereka Kita tak misalkan- terus Beb. Sakit masalah ya, Beb. Direkam, Beb. masalahnya gini nanti. Misalkan oknum itu pun ya kan bertanya mimpi dan lain sebagainya. Mereka kan nggak mungkin bisa menganalisa. Nah, ini satu. Oh, Nah, ini satu ya. Kedua kita cari informasi yang lebih detail dari dari keluarganya, orang-orang terdekatnya orang itu. terdekatnya. Bener-bener ini udah menerima pasien, ono sing sembuh atau enggak. Sapi turute lah. Kita lebih detail seperti itu. Jangan termakan calo bahasanya ya. Calo banyak, calo dukun itu kita Ada ya, calo banyak. Kita gak ngomong awakku lho ya, aku ora ngomong iku pribadimu kan kono. Ora werak kan gini ya. Aku gak iki fair. Kita zaman sekarang kita naik bis saja ada calonnya kok. Iya, Ya, kalau kita- naik bis tiket pesawat dan lain sebagainya ada calonnya, Ada tapi kalau calonnya. dukun masa ada calonnya gitu loh. Ada, itu bukan dukun, oknum. Oh iya, oknum. Ada yang nyamar jadi dukun, Heeh. kemudian ada anak buahnya disebar kemana-mana. Oh itu loh udah ratusan ribu. Iya, ini aku pernah dengar juga kayak gini. Ya, Emang ada. seperti yang di Surabaya itu ya. Hmm. Siapa itu cewek ya, cewek yang YouTube-nya viral banget. Wah, seolah-olah dia orang sakti. Dobol. Ini yang inisialnya Ningsih Tinampi itu. Enggak ngerti ya, saya enggak mengikuti medsos saya. Oh, ini ya. Jarang lah enggak. Cuman saya dengar di Surabaya itu dengar cerita dari orang, tapi saya buktikan ya, Oh, tapi itu yang bisa manggil malaikat itu. ya, Wah, ya, bukan ya. Malaikat, Beb. Nabi. Ya, nabi malaikat dipanggil semua itu itu. dobol itu. Reoni di situ. Itu Itu kumpulan. jadi dia keceplosan, saking pinternya keceplosan. Saking gobloknya ya. Ya maaf. Mungkin perlu belajar lagi ya. Kita ngomongnya perlu belajar lagi, bukan goblok. Mungkin belum belajar. Ya, Beb ya. Ya, maaf ini saya potong. Ya, Berarti ya. di dunia keparanormalan itu sangat sadis ya.
Ya sadis. Dibilang sadis ya sadis, dibilang enggak ya enggak. Tadi- Tergantung Beb ya. Jadi Iya. katanya jenengan ada oknum, sekarang ada calo. Wah, saya membayangkan itu kok ribet banget. Ini pengen jadi bukan dunia gitu. paranormal, bukan. Itu dunianya penjahat. Oh, gitu. Itu maling. kan masuknya Iya. dunia penipuan kalau saya Dunia bilang. penipuan. Kalau dunianya paranormal kita santai-santai saja. Kita nggak pernah santet menyantet. Kita nggak pernah saling menjatuhkan. Itu dari dunia paranormal. Yang murni. Berarti Ketika ada yang menjatuhkan seseorang, jelas itu tidak baik lah niatnya. Itu belum jadi paranormal murni kan gitu. oknum. Belum Beb, dia mau mengangkat dirinya namanya dengan menjatuhkan nama orang lain. Apa nggak bener kan? Iya, Nggak bagus itu, nggak bagus. Salah itu. keren nih. Keren. Soalnya kita itu ngomongnya paranormal ya. Iya. Ahlinya kan. Ahlinya ahli. Gak ngono. Lem dhewe kono. Iya ada. Iya ada. Enggak apa-apa, dilem dhewe aja daripada gak ada sing ngelem kan. Kok nang ngene, Beb. Ketika saya ngomong di sini dan dilihat di YouTube, "Ah, iku ya golek duit." Iya. Saya bilang iya, memang iya. Saya golek nama, iya. Saya akui, memang di dunia ini golek duit, golek nama kok. Mau piye? Betul, kita Tapi- bukan mencari kerjaan, Enggak cari kerjaan. nyarinya duit. Hidup, Bro. Itu. Orang yang realistis dikit lah. Ya. Tapi gak memanfaatkan gitu. Biar bisa semuanya lah, keturutan maksudnya. Nah, kawujud iki jenenge ilmu tenanan, iso ngawujudno. Betul. Nah, bukan hapus-hapusan. Ketika datang ke rumah, misalnya ada penjual gitu ya, Iya, betul. penjual bakso misalnya. Nah, tek-tek, "Mbah, anu, saya bikin pelarisan misalnya." Iya. Terus dibanderol sekian. Deal. Jangan mau. Itu penipuan. Buktikan dulu, kalau wis laris baru bayar kan gitu. Real ya? Nah, terus kalau masalah santet kan orang-orang biasanya tetap nggak mungkin tuh orangnya mati dulu baru dibayar. Rata-rata orangnya udah mati nggak bayar. Jadi kalau masalah santet itu kan masalah penyakit ya. Iya. Dari awal saya nggak pernah menarik sesuatu yang berhubungan dengan penyakit. Misalnya kena santet, ya datang saja ke rumah. Nanti kalau mau ngasih apa setelah sembuh saja. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Ikhlas saya. Lillahi ta'ala. Lillahi Lillahi ta'ala. ta'ala. Ya kalau mau diikhlaskan ya ikhlas, mau gerudel ya gerudel. Ini namanya manusia loh. Bangetan Iya. gitu Oh, ya, Bang. ya. bangetan loh. Tapi nggak mungkin lah, mesti diiling-iling. Bawa kutuk, bawa mentok kan. Ya, tapi kalau orang Jawa itu pasti nggak kayak gitu. Pasti ada timbal Baik-baik baliknya lah, kan Baik-baik. gitu. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya feedback ya. Ya. Jadi saling melengkapi kan gitu. Simbiosis Nah, mutualisme. simbiosis mutualisme. Kita memberi, kita juga diberi, kan gitu. Kan kalau dalam dalilnya kalau ada kafutu ini, ada kafutu misalkan Ini orangnya Orangnya nggak baru ada. benerin. biasanya di sini loh tempatnya ya. Eh, Ini biasanya dia ngomongnya kan kalau aku biasanya mancing gini. Kan ada dalilnya Kak itu ya. Tolong menolonglah kamu kepada sesamamu. Tolong menolong loh ya. eh. Jadi misalkan kita ditolong, kok kita nggak ikut menolong dia, berarti kan itu Bangetan. nggak sesuai dalil loh, Iya. kan gitu. Bangetan. Nggak paksa untuk Enggak, ini kan kalau misalkan ini di ranah agama, misalkan Kak Putu ada di sini. Pasti ada dalilnya kan gitu. Kan tadi tolong menolonglah kamu kepada sesamamu. Samamu. Tolong menolong ya, bukan tolong. Bukan menolong, tapi tolong menolong. Berarti Simbiosis mutualisme. ini nggak bicara kenapa ya? Enggak apa-apa. Kalah Ngomong- ngelmu, Ngomong kalah. sama paranormal biasa aja, nggak masalah. Hawanya memang ada sendiri deh ya. Lawannya bosok. Ya terus lah. Menikmati. Apalagi Beb, apalagi yang ditanyakan Apalagi? ya? Eh, Soal apa? tadi masalah santet udah, Guna-guna. guna-guna udah, cara memelet juga sudah. cara memelet sudah, Ah, pelarisan sudah, Nah, nah, penarikan juga Sudah. sudah. Tapi ya bener dia mau. Nah tadi bahasnya kan penarikan uang, tapi Hmm. kalau seperti penarikan benda-benda pusaka seperti itu Udah udah tadi. ya tadi Udah. ya. Udah Bohong semua. itu kerisnya kalau keris baru ya misalnya biar seperti tua tak ajarin ya. Nah, saya bukan oknum tapi pernah lihat ya gitu. Keris misalnya baru gitu ya harganya itu 150.000. Hmm. Itu kalau ketika kita dikum ambek
garam yang grosok itu Iya. sama teletong sapi. Sama, Teletong sapi. iya, teletong sapi. Tai Tai sapi itu yang udah lama atau yang masih baru? yang masih baru bisa, yang udah lama jangan. Kalau udah lama kan kecampuran tanah ya. Oh, gitu. Oh, ini iya, masih iya, baru iya, aja. iya, masih Ya baru. takutnya kecampuran tanah. Masih anget-anget gitu Iya, ya, Pak, ya? kita campurkan di situ. Kita masukkan kerisnya. Seminggu udah seperti lama itu. Udah mahal itu. Kalau orang bodoh yang beli ya dia. Itu kalau di tangan oknum bisa sampai 5 juta berarti, Pak. Ya 5 juta, 2 juta kan lumayan ya hasilnya. 150. 150 jadi 5 juta. Nah, lumayan. Diakas. Bahasanya seperti ini. Biar orang mau beli bahasanya seperti ini. Iki nggo tumbal omah, nggo Joko. Dasmu. Jawaban dasmu nae. Ndak iso kres nggo Joko omah. Kres itu pusaka. Pusaka kerajaan ya kita sakralkan aja. Lah kalau itu Kok ono kres tontang-tontang nggo ngene berarti wong bento iki kan ngono. jimat. Jimat Nah, itu ini. sesuatu yang disakralkan kan sama. Iya. Sesuatu yang disakralkan itu jimat namanya. Kan ada jimat Kadang penjaga. kan, ya kadang kan ada ini seorang ini entah oknum entah dukun entah paranormal Iya. kita kan juga nggak tahu. Hmm. Tapi seorang paranormal katakan ya, Ya. dia punya jimat seperti buntelan tempe gitu ya. 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 Ya kan? Terus dikasihkan ke orang. Terus ini fungsinya untuk ini. Ya itu saya juga sering bikin ya. Maaf, Hmm. saya juga sering bikin. Tadi di awal saya udah ngomong ya, ketika kita bikin kodam ya seperti itu kita program. Oh, sama Ya berarti. sama. Tapi kalau kodam itu kan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya, Ya. tapi kalau itu kan semua orang bisa. Bisa kita programkan, kita konekkan sama pembeli gitu ya. Hmm, Nah, iya, gitu. Seperti sama keris dulu. Dulu itu kalau seorang raja mau beli ya kita tanya tanggalnya piro. Makanya harganya mahal kalau milik raja. Karena dibikin yang sangat detail sekali. Betul. Itu. Enak ya, Bib ya? Enak. Ini masuk akal semua. Jadi jarang-jarang ada oknum oknum ya. Saya bukan oknum. Bukan oknum. Ini kan gawe Pak ya. Jarang-jarang ada seorang paranormal yang benar-benar mau mengaku, bukan mengaku atau menjabarkan keilmuannya secara detail dan bisa diterima oleh akal pikiran. Ini sangat jarang sekali. Kali ini kan kita ada. Berarti kan aku nggak salah toh. Iya. Kedatangan tamu yang lu seorang paranormal, saya bilang saya bisa mengatakan ini seorang paranormal yang luar biasa. Dia nggak menghadirkan dirinya, nggak merasa ilmunya yang paling tinggi dan dia masih mau belajar terus menerus dan menerima sesuatu yang ilmiah ke dalam dirinya dan dicocokkan dengan ilmunya. Jadi dia bisa menyatulah dengan masyarakat saat ini. Iya kan? Iya. Nah, sekian podcast kali ini ya. Terima kasih. Selamat pagi. Ini mungkin udah pagi. Ya. Dah katanya. Dadah. Kemarin Mas. Ya, sudah. Tutup pintunya.